Dan ternyata terjadilah badai, hujan deras, dan angin kencang yang menerpa rumah tersebut. Dan assalamualaikum halo, apa kabar? Ya Allah, aku tuh udah lama kali ya vakum di channel YouTube aku, Ririn TV ini. Iya, karena aku sekarang seriusnya tuh di Facebook weh. Sekarang tuh aku jadi karyawan Facebook. Jadi aku pikir-pikir kayak sayang kali gitu ya, channel aku nih aku anggurin gitu aja. Jadi aku tuh berpikir aku tuh mau bikin konten apa ya di YouTubeku ini. Kayaknya kalau nyanyi-nyanyi aku tuh nggak punya cukup bakat yang menarik yang bikin kalian itu suka untuk nontonnya. Ya udah, jadi aku sekarang itu niatnya mau cerita-cerita horor aja sama kalian ya kan. Mumpung aku tuh sekarang lagi hobinya cerita-cerita, ya udah lah ya kan, aku tuh sekarang mau cerita horor aja sama kalian. Jadi ini adalah video pertama aku untuk bercerita tentang horor sama kalian. Dan ini itu aku dapat cerita dari teman aku dan aku mau berbagi cerita sama kalian. Siapa tahu kalian juga ada mengalami cerita-cerita horor di sana juga, di rumah kalian atau dimanapun. Kalian juga boleh ya sharing ke aku atau kirim cerita horor kalian di WhatsApp aku. Nanti aku cantumin di kolom deskripsi ya. Kalian boleh kirim cerita-cerita kalian atau pengalaman kalian tentang horor. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Kalian dengerin ya sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar makin rame ya kan. Oke, jadi kita mulai ceritanya. Itu ceritanya tentang rumah bekas kuburan. Jadi sebut aja nama temen aku nih Bunga. Si Bunga ini baru beli tanah. Orang tuanya sih baru beli tanah. Jadi tanahnya ini bekas kuburan dan kuburannya itu masih ada di situ. Kira-kira kuburannya itu panjangnya 2 meter, weh. Itu besar kuburannya ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu loh, karena udah keburu dibeli tanahnya ini, ya mau nggak mau mereka harus bangun rumah di situ. Karena rumah lama mereka itu udah nggak bisa ditinggalin lagi, karena dulunya mereka itu kayak sewa tanah gitu loh. Jadi tanahnya itu udah habis sewanya, jadi mereka harus pindah. Ya mumpung mereka udah punya tanah, jadi ya udah mereka bangun rumah di tanah mereka itu. Walaupun tanah yang itu tuh bekas kuburan tua. Lanjut cerita, jadi saat pembangunan rumahnya itu udah 30%, jadi kan mereka tuh dibantuin, bangun rumah itu kan dibantuin sama pamannya atau omnya gitu loh. Nah, jadi orang tua si Bunga ini memang bekerja sebagai tukang bangunan ataupun kayak ya biasa kerja-kerja untuk bikin rumah lah gitu kan. Jadi dia membangun rumah itu sendiri bersama omnya ataupun pamannya gitu. Jadi saat mereka sudah selesai bekerja, saat mereka sudah selesai melakukan kegiatan bangunan gitu, jadi ini posisi di maghrib, nih omnya kebagian kerjaan untuk menyusun alat-alat yang udah selesai digunakan saat mereka bertukang tadi gitu. Jadi ini posisi udah mau maghrib, udah mau azan maghrib. Jadi si omnya ini atau pamannya ini dia lagi menyusun semua peralatan bangunan tadi. Tiba-tiba omnya ini dilemparin batu ya. Dilemparin batu sama makhluk gaib, karena memang yang lempar batu tuh nggak kelihatan, nggak nampak. Jadi si omnya ini heran, terkejut gitu, siapa yang lempar aku. Posisi di situ nggak ada orang sama sekali, karena orang tua si Bunga ini pun sudah pulang ke rumahnya. Jadi omnya ini berada di situ tuh sendirian. Cuman karena si omnya itu tinggalnya tuh nggak jauh dari pembangunan rumah ini, jadi omnya tuh kayak udah ngerasa aja memang, karena memang di tanah itu memang terkenal angker woi. Jadi singkat cerita, setelah rumahnya ini selesai dibangun, otomatis keluarga si Bunga pun pindah ya ke rumah tersebut ya. Orang tuanya si Bunga ini lupa untuk mengadakan kayak syukuran ataupun pengajian di rumah itu gitu. Padahal rumah itu kan baru dibangun, ditambah lagi itu bekas kuburan tua. Jadi keluarganya si Bunga ini ataupun orang tua si Bunga ini lupa gitu untuk membuat pengajian ataupun syukuran di rumah itu. Alhasil apa yang terjadi dan
Ternyata terjadilah badai hujan deras dan angin kencang yang menerpa rumah tersebut. Dan alhasil rumah yang sudah dibuat rapi itu terbuka lagi WC-nya. Sengnya itu terbang padahal di situ posisi lagi hujan deras sekali, tahu kalian. Jadinya air pun masuk ke dalam rumah dan barang-barang di rumah itu semua habis kena air. Dari situ keluarganya si Bunga itu terbengong dan tercengang dan bingung kok bisa terjadi seperti ini, padahal di tetangga-tetangga mereka tuh gak ada sama sekali yang kena angin ataupun bahkan sampai seng-sengnya itu terbang gitu. Jadi kayak bingung aja. Alhasil orang tua si Bunga ini, ayah dan ibunya si Bunga ini kompromi, apa karena belum dingajiin ya rumahnya gitu ya. Setelah itu dan alhasil mereka pun buat pengajian di rumah itu, dan alhamdulillah nggak pernah lagi yang kejadian-kejadian yang seperti itu, yang anehnya luar biasa seperti itu ya. Tapi kalian tahu di rumah itu masih terus ada gangguan mistis loh. Jadi suatu malam si Bunga itu bangun, dia itu terkejut gitu. Dia tuh bangun bukan mau bangun untuk minum ataupun kamar mandi, bukan, tapi dia tuh kayak terbangun aja kesentak gitu karena tiba-tiba ada kayak dengar suara orang masak di dapur. Alhasil si Bunga pun ke dapur dan ngeliat, dan kalian tahu di dapur itu kalian seperti ada wanita yang berpakaian sinden gitu loh, kalian tahu. Dan dia tuh lagi masak. Alhasil si Bunga itu nggak berani ngomong apa-apa dan dia langsung balik ke kamarnya. Dan keesokan harinya dia cerita ke orang tuanya, dan ternyata orang tuanya juga bilang ternyata mereka mengalami hal yang sama dan mereka tuh cuman bisa diam aja. Orang tuanya menasihati si Bunga, ya udah nggak apa-apa, kita tuh memang hidup dua dunia, itu dunia mereka, yang penting kita nggak disakitin, kata orang tuanya. Ya udah, alhasil mereka cuma diem aja. Yang setiap malam itu kayak kejadian ada orang makan, kejadian kayak rice cooker melayang, jatuh dan berpindah tempat. Pokoknya kayak lauk, ikan, segala macam yang tersisa itu habis gitu, kayak ada yang makan di rumah itu. Belum lagi cerita si Bunga dan adiknya dan abang-abangnya di situ, mereka itu sering diikuti sosok kuntilanak, woi, kalau mau ke kamar mandi, woi. Gila, mereka tuh betah kali ya tinggal di situ, dan itu sampai sekarang masih terjadi. Dan mereka ya udah menjalani aja hidup seperti biasa. Karena udah seperti biasa seperti itu, ya mereka udah nggak takut lagi, udah kayak biasa aja gitu woi, sekeluarga itu. Jadi ya asalkan yang makhluk gaibnya itu tidak menyakiti, ya udah nggak apa-apa, kata orang tuanya si Bunga, aman-aman aja. Jadi ya begitulah ya weh ceritanya si Bunga tentang rumah yang ditempatinya sekarang. Ya kalian punya cerita apa nih, cerita horor apa nih, cerita dong sama aku, mana tahu kita bisa bagi ke sahabat-sahabat Ririn TV. Oke, makasih udah dengerin cerita aku. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Bye bye, assalamualaikum.